Di sudut lain kampung Kuta, seperangkat pamali kembali saya temui. Tepatnya di batas areal pemukiman dengan kawasan Leuweung Gede atau hutan keramat. Dalam bahasa konservasi, hutan ini merupakan kawasan lindung seluas 40 hektar. Status hutan yang dikeramatkan merupakan sebuah bentuk kearifan lokal dari para leluhur untuk mencegah anak cucu mereka mengobrak-abrik hutan ini. Jalan. BDT kan kata para leluhur ini keramat. Kayu bakarnya, itunya kayu-kayunya nggak boleh diganggu. Sudah aja, roboh juga, sudah aja sampai buruk gitu, nggak boleh diambil gitu. Dengan ditemani Koko, saya menelusuri hutan larangan yang menjadi kebanggaan warga Kampung Kuta. Sebagai bukti besarnya penghormatan warga, siapapun yang masuk area Leuweung Gede tidak boleh menggunakan alas kaki. Tujuannya, agar kehadiran manusia tidak mencemari hutan dan terus alami. Sebuah aturan yang sangat bijak, walau terasa sangat menyiksa bagi saya. Namun, inilah pengorbanan yang harus dilakukan. Karena alas kaki yang sudah menginjak berbagai tempat bisa jadi membawa sampah, limbah, bahkan organisme berbahaya yang dapat berkembang menjadi hama. Adat mengatur hanya pada hari Senin dan Jumat saja hutan ini boleh dimasuki manusia. Di balik aroma mistis, sesungguhnya tradisi itu bertujuan agar manusia tidak terlalu banyak mengganggu ekosistem hutan. Untuk memasuki kawasan hutan, diberlakukan sejumlah larangan. Di antaranya, tidak boleh memanfaatkan dan merusak sumber daya alam yang ada di kawasan hutan. Itu kayu ditebang, rusak, air juga bisa nggak ada. Akhirnya manusia belangsak juga. Itu kan pekerjaan manusia. Jadi tidak boleh mata air kayak hutan kayak tidak boleh digunurin. Karena itu sumber mata air. Dengan kehidupan kita kan dari air. Begitu di sini mah dilestarikan, tidak boleh diganggu. Sampai sekarang itu hutan 40 hektar dijaga. Boro-boro pohonnya, rantingnya juga tidak boleh diambil di sini. Habis dimakan rayap udah. Hasil kearifan lokal berumur ratusan tahun dapat terlihat pada pohon tumbang yang dibiarkan membusuk dan akhirnya melebur dengan tanah. Di sini, tidak ada warga yang berani datang untuk menebang pohon atau bahkan memungut ranting yang patah. Tidak heran, di sepanjang jalur yang kami lalui, masih banyak berdiri pohon-pohon tua berukuran raksasa. Padahal tidak ada penjaga bersenjata yang melindunginya. Terbukti di sini tradisi efektif mencegah pembalakan serta alih fungsi lahan. Kalau pakai petugas, orang itu kan ada tidurnya. Lagi tidur habis ditebang. Hutan jati juga banyak mandornya bisa kepalingan. Kalau ini dengan kata-kata amanah, pamali. Itu kata pamali. Seluruh masyarakat ditanamkan di masing-masing masyarakat aman kan. Tidak boleh ngambil boro-boro pohonnya, rantingnya, daunnya juga tidak boleh diambil, pamali. Itu kata pamali. Selain fungsi ekologi, Leuweung Gede juga memiliki fungsi hidrologi. Kehadiran hutan lebat menyediakan kawasan resapan air seluas 40 hektar. Dampaknya, air bersih melimpah. Warga juga tidak perlu takut terjadi banjir bandang karena hampir tidak ada air hujan yang menjadi limpasan di permukaan tanah. Sistem perakaran pohon besar juga efektif mencegah terjadinya bencana longsor. Selain menjadi benteng alami terhadap bencana banjir dan longsor, hutan ini juga menyimpan beragam kekayaan hayati yang belum dieksplorasi. Dengan hutan lebat, dengan banyaknya tegakan, maka daya ikat
tanah juga kemudian semakin kuat gitu, diikat oleh pohon-pohon yang ada.